Selamat pagi, Bapak Ibu. Shalom. Mengucap syukur kita boleh beribadah. Juga selamat Paskah bagi kita semua. Tentunya kita masih memasuki masa Paskah. Biarlah Paskah menjadi satu momentum yang lebih besar dari Natal. Kemenangan kita di dalam kebangkitannya boleh menyelamatkan setiap kita dari dosa. Mari kita siapkan hati kita. Kita beribadah kepada Dia. Kita masuk ke hadirat-Nya, kita masuk dalam saat teduh.
Saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk boleh bersama-sama bangkit berdiri. Di dalam anugerah Allah, Ia memanggil kita untuk semua datang dan meresponi undangannya untuk beribadah kepadanya. Mazmur 95 ayat 6 dan ke-7 berbunyi demikian, masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Ibadah kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Biarlah seluruh bumi boleh menyanyikan kebesaran Tuhan. Biarlah setiap kita yang bernafas boleh meninggikan namanya, memasyurkan namanya. Kita boleh muliakan Dia, kita tinggikan namanya. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Biarlah seluruh bumi Tuhan, biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu. biarlah setiap kami Biar Bapa yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. biarlah kita memuji Tuhan. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan nama-Nya. Biarlah seluruh bumi boleh menyanyikan kebesaran Tuhan. Biar seluruh bumi nyanyikan kebesaran-Mu, biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan seluruh umat-Nya. Tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan nama-Nya. terpujilah Engkau Tuhan. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya. Dan Engkau layak ditinggikan. Tinggikan Dia, masyurkan nama-Nya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia, muliakan nama-Nya. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Muliakan nama-Nya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Muliakan nama-Nya. Terpujilah Tuhan di atas seluruh bumi. Jemaat, silakan duduk. Biarlah setiap kita boleh datang di hadapan-Nya, membawa hati yang mau berserah kepada Tuhan. Tuhan, kami orang berdosa. Kami butuh pengampunan daripada-Mu Tuhan. Biarlah melalui pujian ini kami berserah kepadamu. Berserah pada
Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Kami berserah Tuhan. Aku berserah. Ya kami berserah Tuhan. Aku berserah. Ku berserah pada Yesus. Aku berserah. Bapak Ibu Saudara, seperti pujian kita, biarlah saat ini kita boleh berserah kepada Allah kita yang sungguh maha tahu segala isi hati kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pengakuan dosa kita saat ini, mari sungguh-sungguh kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan dengan berserah hati dan dengan menyadari bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kerapuhan. Oleh sebab itu marilah datang kepadanya dan akuilah dosa di hadapan Tuhan. Sungguh ya Bapa, di hadapan-Mu kami hanya mampu berserah. Oleh karena kami adalah manusia yang penuh dengan kerapuhan. Oleh karena kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Saat ini Tuhan, Engkau menilik setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Engkau melihat setiap kami yang sungguh-sungguh mau datang kepada Engkau untuk boleh mau mengakui segala dosa kami di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, sungguh kami hanya mampu berserah karena kami tidak mampu di dalam menjalani kehidupan kami tanpa bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Jikalau dalam sepanjang hidup kami, di sepanjang minggu ini, Engkau menemukan kami tidak setia di dalam perintah dan juga firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, dalam kerapuhan jiwa ini kami membutuhkan Tuhan untuk boleh tetap memegang kendali kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan tidak terus jatuh di dalam dosa. Biarkan pengampunan itu Engkau boleh anugerahkan bagi kami, manusia yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan. Pengampunan dan penebusan-Mu itu Engkau menganugerahkan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh mau datang dan bertobat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan dan terima kasih juga untuk penebusan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh Allah kita Allah yang selalu menyediakan pengampunan dosa bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mau mengakui dosa di hadapannya. Mazmur 85 ayat ke-3 dan ke-10 berbunyi demikian. Engkau telah mengampuni segala kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat kepada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Keselamatan dekat pada umat-Nya yang percaya. Mari kita meresponi daripada berita anugerah ini dengan sikap berdiri. Kita memperbaharui komitmen kita dengan bersama-sama membacakan firman-Nya yang terambil dalam Mazmur 28 dari ayat 7 hingga 8. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Jemaat silakan duduk. Dialah benteng kita, Dialah kekuatan kita. Tuhan menuntut ketaatan dan kesetiaan setiap kita. Bila melalui firman-Nya kita boleh dibentuk Tuhan. Melalui firman-Nya di setiap kehidupan kita boleh semakin menjadi indah di hadapan Tuhan.
Kami datang ya Bapa dalam satu kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang setiap keindahan-Mu Tuhan. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin Kan hati-Mu Tuhan, jadikan kami indah, jadikan kami indah, yang Kau pandang mulia. Setulus karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Saya jemaat kita bangkit berdiri, kita datangkan, kami datang ya Bapa dalam satu kerinduan kami. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Inilah setiap kami ya Bapa. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadikan kami indah, Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Setulus karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Setulus karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia. taat setia Tuhan, Taat dan setia, hanya taat dan setia Tuhan. dan setia kepadamu, Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Seperti pujian kami ya Tuhan, taat dan setia, itulah yang Engkau mau di dalam kehidupan kami. Tak kali dalam kehidupan ini ya Tuhan banyak sekali godaan dan juga tantangan kehidupan. Oleh karena itu kami manusia yang tidak mampu untuk boleh tetap taat kepada Engkau oleh karena dunia yang begitu jahat. Kami membutuhkan pertolongan dan juga anugerah Tuhan untuk boleh tetap menolong setiap kami. Sehingga ketika kami jatuh, ketika kami gagal, Engkau selalu ada dan juga tetap memberikan pertolongan bagi setiap kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami sungguh menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang boleh menolong setiap kami. Dan kiranya firman-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami, itu boleh menolong kami untuk boleh tetap menjadi murid yang setia dan juga taat kepada Engkau ya Tuhan. Tolong jemaat-Mu dan juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan berdosa dan tidak layak ini, Engkau layakkan untuk boleh menyampaikan firman-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, mari bersama-sama saya mengajak kita boleh membuka Alkitab kita yang terambil dalam Kisah Para Rasul yang kelima, ayat yang ke-28 sampai yang ke-33. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 28 sampai yang ke-33. Kalau sudah menemukannya, saya akan bacakan bagi kita semua. Di bawah perikop, rasul-rasul di hadapan mahkamah agama
nasihat Gamaliel. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita Bapak Ibu pada hari ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama boleh belajar dengan satu tema, lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya Bapak Ibu, ini tema yang gampang untuk diucapkan, tetapi di dalam melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari kita butuh pertolongan daripada Tuhan. Karena kita masih manusia yang berdosa, yang seringkali masih gagal dan jatuh di dalam dosa, terutama dalam ketaatan dan juga dalam kesetiaan kita di dalam mengiring Tuhan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam sebuah kisah ada seorang nabi yang berani menegur dan juga menyingkapkan yang dosa yang disembunyikan oleh seorang raja. Dia berani menegur seorang raja karena raja ini adalah sudah melakukan dosa yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang raja. Dan Bapak Ibu, kalau kita mengetahui pada zaman dahulu, seorang raja ini memiliki kuasa dan otoritas khususnya di wilayah yang dia pimpin. Dan raja ini bisa saja memiliki kuasa untuk bisa saja menghabisi nyawa yang tidak menaati perintah yang sudah disampaikannya. Tetapi di sini kita melihat Bapak Ibu, nabi ini dengan penuh ketaatannya kepada Tuhan, dia tidak kompromi dengan dosa. Oleh karena itu, dengan penuh ketaatannya juga kepada Tuhan, ia membuka sebuah dosa yang dilakukan oleh seorang raja ini. Dengan ketaatannya kepada Allah, dia membuka dan juga menyingkapkan dosa yang dilakukan oleh seorang raja ini. Nah, Bapak Ibu masih ingat kisah ini dalam Perjanjian Lama antara kisah nabi dan juga seorang raja yang melakukan dosa perzinahan dan juga rencana pembunuhan. Ini adalah kisah seorang Nabi Nathan dan juga Raja Daud, yang pada waktu itu Nabi Nathan membuka semua dosa yang dilakukan oleh Raja Daud ketika ia melakukan perzinahan dan juga rencana pembunuhan kepada rakyatnya pada waktu itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalaupun Nabi Nathan yang karena ketaatannya kepada Tuhan, dia bisa membuka sebuah kebenaran meskipun di dalam sebuah tertekan yang dia alami, bahkan mungkin nyawanya yang mungkin jadi terancam oleh karena dia membuka sebuah kebenaran atau dosa yang dilakukan oleh seorang Raja Daud. Terlebih lagi rasul-rasul di dalam pelayanan mereka, Petrus dan juga rasul-rasul ini kita menemukan bahwa di dalam pelayanan mereka Bapak Ibu, mereka menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan, ya, berbagai macam tantangan. Dan itu sebabnya pada bagian firman itu kita menemukan tantangan yang mereka hadapi itu adalah sungguh benar-benar membuat mereka yang akhirnya mereka ditangkap dan juga diperhadapkan di mahkamah agama. Dan pada waktu itu pun mereka bermaksud untuk membunuh rasul-rasul itu Bapak Ibu. Di dalam situasi kondisi yang tidak nyaman bagi mereka pada saat itu dibenci oleh orang-orang yang ada pada waktu itu, tetapi mereka tetap terus memperjuangkan untuk tetap mengabarkan kabar sukacita itu. Karena yang mereka ajarkan itu adalah berita tentang keselamatan daripada Yesus Kristus. Oleh karena itu orang-orang pada waktu itu membenci mereka, tidak suka kepada mereka, karena yang diajarkan oleh para rasul dan Petrus ini adalah tentang kabar keselamatan daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita tahu sendiri bahwa orang-orang Farisi dan juga
ahli Taurat, bahkan mungkin juga orang-orang Yahudi secara menyeluruh tidak suka menerima bahwa Yesus itu adalah Mesias yang sesungguhnya. Namun saudara, para rasul pada waktu itu mereka berani dengan memberitakan tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Karena mereka sendiri telah menerima dan mengalami tentang keselamatan daripada Allah itu. Sehingga Bapak Ibu, tantangan apapun yang mereka hadapi pada saat itu yang membuat mereka gentar, yang membuat mereka takut, tetapi mereka tetap memiliki keberanian di dalam memberitakan firman Tuhan. Dan sehingga pada waktu itu Bapak Ibu, kita melihat banyak orang yang tidak suka kepada mereka, tetapi juga ada sebagian orang yang mengikuti tentang ajaran yang disampaikan oleh rasul-rasul ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikuti Tuhan, tentu memang tidaklah mudah sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dan juga yang taat dan setia kepadanya. Tentu banyak rintangan, banyak tantangan yang kita hadapi, banyak pergumulan kehidupan yang harus kita hadapi. Tetapi satu hal yang harus kita percaya, bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita itu, di dalam pergumulan kita itu, kita percaya bahwa ketika kita taat, ketika kita setia kepada Tuhan, ada tangan Tuhan yang tidak akan pernah lepas di dalam menolong kita. Ada penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah hilang di dalam perjalanan kehidupan kita. Seperti yang sudah ditunjukkan oleh Petrus dan juga rasul-rasul ini di dalam perjalanan pelayanan mereka. Tuhan hadir di sana bagi mereka untuk menuntun dan juga menyertai kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalaupun kita bertanya apa sebetulnya yang mendorong para rasul dan juga Petrus ini semakin giat ataupun semakin berani dalam menyatakan firman Tuhan, dan juga mereka menyatakan bahwa kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Dua alasan yang harus kita pelajari pada saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kita melihat bahwa yang pertama, mereka tahu bahwa Allah itu penuh kuasa. Ya, Allah itu penuh kuasa dalam ayat yang ke-30 dan juga 31, Bapak Ibu ya. Boleh minta tolong LCD-nya. Di dalam ayat 30 dan 31 Bapak Ibu, di situ bahwa mereka tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang penuh kuasa, Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat bahwa ketika raja atau kaisar, Bapak Ibu, ketika memiliki atau yang dipimpinnya itu dia memiliki kuasa untuk bisa membuat apapun atau bisa membuat perintah-perintah atau peraturan-peraturan di dalam wilayah yang ia pimpin. Nah, Bapak Ibu berbicara tentang berkuasa penuh. Di dalam teks pembacaan kita hari ini juga menyatakan kepada kita bahwa Allah kita itu sungguh berdaulat dan berkuasa penuh, yang mana Ia telah membangkitkan dan menghidupkan kembali Yesus Kristus daripada antara orang mati. Ya. Dia berkuasa ya, bahkan Allah telah meninggikan Dia dengan tangan kanannya dan juga menetapkan Yesus Kristus menjadi jalan pendamaian bagi setiap kita. Menjadi pemimpin dan juga juru selamat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Agar setiap kita juga boleh memperoleh pengampunan dosa daripada Allah kita itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berita yang disampaikan oleh Rasul dan juga Petrus ini Bapak Ibu bukan hanya berita yang biasa saja. Tetapi berita yang mereka sampaikan itu adalah berita yang sangat penting. Yaitu berita tentang Injil yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu telah mati dan juga telah bangkit. Mengalahkan maut, mematahkan kuasa dosa itu. Ia sudah bangkit mengalahkan iblis dan juga kutuk dosa itu. Ia mengalahkan maut, ia bangkit kembali untuk bisa memberikan pengharapan dan juga kemenangan kekal bagi setiap kita anak-anaknya. Selain itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat Petrus dan juga rasul-rasul ini bertemu dengan imam-imam besar, kita juga melihat bukan hanya Injil saja yang mereka beritakan Bapak Ibu, tetapi tentang keselamatan. Mereka menawarkan keselamatan kepada imam-imam besar. Di dalam ayat 31 dikatakan Allah telah meninggikan Yesus Kristus dengan tangan kanannya.
untuk menjadi pemimpin dan juga juru selamat agar orang-orang Israel mengalami pertobatan dan memperoleh pengampunan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus di dalam dunia ini pun, di dalam pelayanannya, ia juga memberitakan berita pertobatan bagi semua orang. Bukan hanya sebagian, tetapi bagi semua orang yang memberitakan berita pertobatan itu. Di dalam pelayanannya banyak orang yang percaya dalam namanya, menerima dan memperoleh pengampunan dosa itu. Bukan hanya kita yang saat ini menerima pengampunan dosa, tetapi semua orang ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil, ketika Tuhan Yesus memberitakan pertobatan itu, semua juga orang percaya kepadanya. Sehingga dalam Lukas 24 ayat 46 berbunyi demikian, katanya kepada mereka, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit daripada antara orang mati pada hari yang ketiga. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Bapak Ibu, pertobatan berarti meninggalkan manusia lama, ya. Meninggalkan manusia lama dan juga mengenakan manusia yang baru. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Allah, yaitu hidup di dalam kebenaran dan juga di dalam kekudusan Allah. Nah, di dalam dia itu ada perubahan. Terjadi perubahan baik dalam sikapnya, baik dalam dirinya, baik dalam pikirannya. Yang artinya bahwa ia mengenakan manusia baru. Ia tidak lagi mengenakan manusia lama. Bapak Ibu Saudara, melalui pertobatan juga kita bisa sebagai orang percaya bisa menyesali segala dosa dan juga pelanggaran kita yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan kita mengarahkan hati kita untuk bisa memohon pertolongan kepada Tuhan. Karena Tuhan kita, Allah kita itu penuh dengan belas kasihan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, seorang tokoh John Murray berkata bahwa di dalam sebuah bukunya Penggenapan dan Penerapan Penebusan yang mengatakan demikian, pertobatan seseorang merupakan jalan untuk memperoleh pengampunan dan keselamatan yang dinyatakannya itu agar kita terus mensyukuri kemurahan yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, diajak kepada kita bahwa kita tetap mensyukuri apa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Ketika Tuhan memberikan anugerah keselamatan, pertobatan itu bagi kita, kita sebagai manusia yang sudah menerimanya, kita harus betul-betul mensyukurinya karena Ia telah menganugerahkannya kepada kita, karena Ia sudah mati dan juga bangkit hanya untuk manusia yang berdosa, yaitu kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah percaya, yang telah percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, telah mendapat pembenaran daripada Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Bukan karena kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kegagahan kita, melainkan semata-mata hanya karena anugerah Allah yang sudah dicurahkan bagi kita semua. Hanya semata-mata karena Allah yang sudah memberikan, menganugerahkan bagi kita keselamatan gitu. Sehingga Bapak Ibu, setelah kita mendapatkan pembenaran daripada anugerah Allah ini, kita mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Untuk menghidupi ketaatan itu. Menghidupi ketaatan mutlak kepada Bapa di sorga. Menghidupi ketaatan dalam hal apa? Ketaatan di dalam menjalankan dan menghidupi firman-Nya setiap hari. Menjadi saksi bagi keluarga kita. Menghidupi firman itu menjadi saksi bagi rekan-rekan kita yang ada di kantor. Bagi rekan-rekan kita di mana Tuhan tempatkan kita bekerja. Bagi orang-orang di mana Tuhan tempatkan kita berada. Kita menjadi saksi dan juga itu adalah satu tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah ditebus dosanya oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita dituntut untuk tetap hidup setia dan juga taat kepada Allah kita yang sudah menganugerahkan keselamatan itu bagi setiap kita. Bagian yang kedua Bapak Ibu, apa sih yang mendorong para rasul dan juga Petrus pada saat itu? Di dalam ayat yang ke-32 Bapak Ibu, karena kesaksian yang mereka lihat, yang mereka nyatakan itu adalah kesaksian yang benar, bukan kesaksian yang palsu. Mereka melihat kesaksian yang benar Bapak Ibu ya.
Kalau kita melihat dalam pembacaan kita tadi menyatakan kepada kita bahwa Petrus dan rasul-rasul yang lain itu adalah saksi yang benar atas segala sesuatu yang telah terjadi, yaitu terkait peristiwa kebangkitan daripada Yesus Kristus. Mereka yang menjadi saksi, Bapak Ibu. Bahkan peristiwa tentang kebangkitan Yesus yang disaksikan oleh Petrus dan juga rasul-rasul yang lain adalah tentang ketika hari Pentakosta, ya. Ketika hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, ketika setelah Yesus naik ke surga, banyak orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan juga dapat berbicara dengan berkata-kata dengan bahasa lain. Sekali lagi Bapak Ibu, mereka menyaksikan atau mereka memberitakan, mereka melihat perbuatan-perbuatan yang sudah Allah lakukan bagi mereka. Sehingga pada waktu itu ketika rasul-rasul ini ketika melihat semua perbuatan Allah itu, mereka dengan giatnya memberitakan tentang kabar sukacita itu. Kabar ini menjadi kabar sukacita dan juga penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus. Karena mereka memberikan kemenangan, ya, karena Yesus memberikan kemenangan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bertanya mengapa berita atau kesaksian ini merupakan berita sukacita dan pengharapan, kita melihat bahwa sebab melalui kebangkitan Yesus Kristus, sebab kebangkitan Yesus Kristus memberikan kemenangan bagi setiap kita yang percaya kepada kita. Oleh sebab itu, kesaksian yang mereka saksikan ini adalah kesaksian yang penuh sukacita dan juga pengharapan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam pembacaan ini, Petrus dan juga Rasul ini, dengan kita melihat mereka bisa memberikan dan juga membayar harga dengan pelayanan yang mereka lakukan. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita melihat mereka juga bisa mengorbankan nyawa mereka untuk bisa mempertaruhkan dan juga mengabarkan Injil ini kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Dengan tantangan-tantangan dan kondisi yang tidak nyaman bagi mereka pada waktu itu, mereka dengan tekun, dengan setia dan taat. Karena mereka sudah melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Allah itu, mereka harus saksikan, mereka harus bagikan kepada semua orang. Sehingga Bapak Ibu ketika di dalam ayat 29, para rasul itu berkata dengan begitu lantangnya, dengan begitu beraninya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat bahwa proses menuju sebuah ketaatan itu Bapak Ibu bukan sesuatu hal yang gampang untuk dilakukan. Bukan sesuatu hal yang gampang untuk dilakukan. Proses menuju sebuah ketaatan itu butuh proses yang cukup panjang. Bahkan mungkin seumur hidup kita bisa belajar bagaimana kita harus tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kita melihat kehidupan daripada seorang Petrus, Bapak Ibu. Petrus yang begitu mengasihi Tuhan. Petrus yang begitu mencintai Tuhan. Tetapi yang pada akhirnya Bapak Ibu adalah Petrus ini juga adalah Petrus yang mengkhianati gurunya. Ketika ia mengasihi, tetapi yang pada endingnya kita melihat dia dengan penuh hati, ia mengkhianati gurunya hanya dengan uang. Ya, hanya dengan uang. Ia menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Dan apa yang terjadi ketika Petrus ini, ketika ia melihat apa yang sudah disampaikan oleh Yesus itu kepadanya, ia melihat Bapak Ibu dan apa yang dilakukannya, ia teringat kembali perkataan Tuhan Yesus kepadanya. Dan yang ia lakukan adalah ia pergi keluar dengan penyesalan yang ada di dalam dirinya. Ia pergi keluar dan menangis, Bapak Ibu. Apa yang ia lakukan? Menangis dengan penuh penyesalan. Tetapi di sini kita melihat Bapak Ibu, Petrus keluar itu dan juga Petrus menangis itu bukan menangis karena ia menyangkal Yesus lagi. Tetapi kita melihat bahwa Petrus menangis dengan penuh pertobatan di dalam Kristus Yesus. Ia menyadari bahwa ia sudah gagal di dalam mengikuti Yesus. Ia menyadari bahwa ia sudah gagal di dalam menjadi seorang murid yang taat, yang setia kepada Tuhan. Ia menyadari bahwa ia gagal.
Dan ketika ia sudah menyadari hal itu Bapak Ibu, ia kembali mengingat apa yang Tuhan sudah sampaikan bagi dia. Dengan penuh penyesalan diri, ia mau bertobat. Dan sehingga Bapak Ibu di masa hidupnya, ia menjadi murid Kristus yang setia Bapak Ibu. Petrus melayani Kristus tanpa takut dan juga gentar. Di dalam segala kondisi, yang ada pada waktu itu, ia tetap menyuarakan kebenaran itu. Meskipun di dalam kegagalan yang sudah dia alami, tetapi ia menyadari bahwa kegagalan yang sudah dia alami itu justru membawa dia kepada sebuah ketaatan kepada Kristus. Kegagalan yang sudah dialami Petrus membawa pada sebuah ketaatan yang sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus. Mungkin setiap kita juga pernah mengalami yang namanya kegagalan di dalam mengiring Tuhan. Kegagalan di dalam kita taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi kita belajar dari seorang tokoh Petrus. Di dalam kegagalannya ia menyadari betapa kasih karunia itu. Dan ketika ia mengalami kasih karunia itu, ia melihat bahwa kegagalan yang dia alami itu justru membawa dia lebih taat kepada Tuhan kita. Kehidupan para rasul Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama seperti Petrus. Mereka telah melihat dan menyaksikan perbuatan tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mereka dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang mereka layani itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mereka layani itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh hidup. Sehingga mereka memilih lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Ya. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, buah daripada ketaatan mereka, buah daripada kesetiaan mereka, kita melihat bahwa di dalam perikop, dalam ayat-ayat selanjutnya di situ bahwa Tuhan memakai seorang Gamaliel. Ya. Seorang Gamaliel kalau kita melihat Bapak Ibu, dia ini adalah orang yang dulu golongan yang tidak menyukai firman Tuhan, yang tidak menyukai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang membenci golongan Kristus yang percaya kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu ketika ia melihat ketaatan kesetiaan para rasul ini, yang melihat di situ bahwa Tuhan memakai seorang Gamaliel yang tidak percaya kepada Tuhan, itu boleh menolong dan juga melindungi para rasul dan juga Petrus ini daripada orang-orang yang jahat pada waktu itu. Ia mengatakan demikian kepada mereka yang ada pada waktu itu, orang-orang yang tidak suka dengan para rasul ini, berhati-hatilah di dalam bertindak. Ya. Berhati-hatilah, bertindaklah baik-baik. Jangan sampai apa yang engkau lakukan kepada rasul itu justru merupakan tindakan yang melawan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa pertolongan Tuhan justru hadir dengan caranya yang tidak terduga. Tuhan memakai seorang Gamaliel ini untuk bisa menolong Petrus dan juga para rasul yang mengabarkan kabar gembira ini untuk bisa menolong mereka. Sehingga pada waktu itu Bapak Ibu mereka memberitakan firman Tuhan. Meskipun di dalam kegentaran, dalam kondisi hati yang tidak baik, mereka melihat bahwa Allah hidup dan juga boleh memakai Gamaliel ini untuk bisa melindungi mereka di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sungguh kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan itu sungguh indah dan sempurna. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam kehidupan pelayanan kita, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan pekerjaan kita, kita harus menyadari bahwa tidak mungkin kita luput dari berbagai macam tantangan. Tidak mungkin kita luput dari berbagai macam kondisi-kondisi tertentu yang mungkin juga kita mengalami kegagalan seperti yang dialami oleh Petrus tadi. Mungkin kita mengalami kegagalan di dalam membangun rumah tangga, ataupun mungkin kita mengalami kegagalan di dalam mendidik anak-anak. Tetapi belajarlah dari kehidupan Petrus ini. Justru di dalam kegagalan itu ia menunjukkan sikap kesetiaannya kepada Tuhan. Ketika di dalam pelayanan Bapak Ibu di gereja ini mungkin juga kita mengalami berbagai macam tantangan-tantangan. Tetapi kita melihat ketika kegagalan itu datang,
di dalam kehidupan kita, kita memandang kepada Yesus itu, bahwa Ia pasti akan menganugerahkan pertolongan itu, penyertaan itu tepat pada waktunya dan juga dengan caranya sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika dalam pelayanan kita, dalam ketaatan kesetiaan kita dan juga kecintaan kita kepada Tuhan, maka perlindungan Tuhan itu akan tetap nyata bagi kehidupan kita. Ketika kita memiliki kesetiaan yang sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Petrus dan juga rasul-rasul ini dengan begitu antusiasnya memiliki keberanian memberitakan kebenaran itu, menyaksikan peristiwa yang mereka lihat itu, lantas bagaimana kehidupan kita sebagai umat yang sudah ditebus oleh Tuhan? Apakah kita punya kerinduan yang sama seperti rasul-rasul ini? Apakah kita punya kerinduan yang sama untuk bisa menjadi saksi bagi keluarga kita yang belum percaya? Apakah kita sungguh-sungguh boleh memiliki kerinduan untuk boleh menjadi saksi bagi rekan-rekan kita di tempat kerja kita yang belum percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita gagal ya. Mungkin kita pernah gagal ya, seperti yang dialami oleh Petrus. Atau mungkin kita banyak tantangan-tantangan yang menghalangi untuk kita boleh menjadi saksi bagi mereka. Banyak tantangan yang harus kita alami. Tetapi di tengah kegelapan sekalipun Ia hadir di sana memberikan keberanian untuk bisa memberitakan firman itu pada mereka. Ketika kita mempunyai ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, Ia hadir di sana di tengah kegelapan dunia. Ketika tantangan itu hadir bagi kita, Ia hadir memberikan pertolongan di waktu yang tepat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu bahwa menjadi murid yang taat dan setia itu tidak mampu. Bahkan juga kita manusia tidak mampu untuk melakukannya sendiri. Dengan kemampuan kita, dengan pikiran kita yang mungkin hebat, kita tidak akan pernah mampu untuk bisa menjadi murid yang setia dan taat. Oleh karena itu kita harus menyadari, karena ketika kita tidak mampu, kita butuh anugerah Tuhan. Kita butuh anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan untuk bisa menjadikan kita murid yang setia dan juga taat kepada Dia untuk bisa menjadi saksinya. Kita harus menyadari bahwa kita ini manusia yang rapuh. Ya. Oleh karena itu kita tidak bisa mampu bisa berjalan sendiri dalam ketaatan itu. Kita butuh pertolongan dan juga anugerah Tuhan untuk boleh memampukan kita untuk boleh menjadi saksi bagi saudara-saudara kita. Saya akan menutup khotbah ini Bapak Ibu dengan mengutip bagian potongan lirik lagu yang ditulis oleh Oscar Hammerstein dan juga Richard Rogers ini Bapak Ibu. Saya akan menerjemahkannya dengan bahasa yang sederhana. Ia menuliskan begini Bapak Ibu, bahwa kamu tidak akan pernah berjalan sendirian. Kamu jalan melalui badai, kamu jalan melalui angin besar, tetap angkatlah kepalamu tinggi-tinggi dan lihatlah kepada Tuhan itu. Jangan pernah takut pada kegelapan, berjalanlah terus di dalam angin maupun hujan. Meskipun mimpi-mimpimu itu bisa terlempar, meskipun mimpi-mimpimu itu bisa terhempas, namun teruslah berjalan. Teruslah berjalan di dalam pengharapan. Di dalam pengharapan yang ada di dalam hatimu. Dan kamu akan melihat dan kamu akan tahu bahwa engkau tidak akan pernah berjalan sendirian. Engkau tidak akan pernah berjalan sendirian. You never walk alone. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh nyata. Ketika kita mengandalkan Dia, ketika kita menghadap kepada Dia, dan juga ketika kita mempunyai ketaatan dan kesetiaan kepada Dia. Angkatlah kepalamu tinggi-tinggi dan lihatlah kepada Dia. Engkau dan saya tidak akan pernah berjalan sendirian. Meskipun di tengah kegelapan, Ia hadir di sana untuk memberikan pertolongan bagi setiap kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami menyadari
bahwa tanpa pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan, kami tidak akan pernah mampu untuk bisa berjalan sendiri. Kami tidak akan pernah bisa mampu untuk boleh taat dan setia kepada Engkau tanpa anugerah-Mu yang boleh memampukan setiap kami. Oleh karena itu ya Tuhan, bagi kami saat ini yang sungguh-sungguh boleh percaya kepada Engkau. Bahkan ketika kami boleh memiliki kerinduan untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Tolong kami dan mampukan kami. Berikanlah kami keberanian itu ya Tuhan. Sama seperti Engkau memberikan keberanian kepada Petrus dan juga rasul-rasul pada waktu itu ya Tuhan. Engkau memberikan mereka keberanian yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu juga kami memohon, berikanlah kami keberanian itu. Untuk boleh mengabarkan kabar sukacita ini Tuhan. Untuk boleh menjadi saksi bagi mereka, bagi saudara-saudara kami, bagi keluarga kami yang belum percaya kepada Engkau. Dan kami percaya bahwa kami tidak akan pernah berjalan sendirian. Karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Biarlah setiap kita boleh selalu berserah kepada Tuhan. Bergantung kepadanya. Dengan iman inilah. Bersama dengan iman. Dengan umat Allah di segala tempat dan di sepanjang abad. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mengucap syukur kita boleh beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saya mengundang kita boleh memberikan salam kita kepada saudara-saudara kita yang ada di kiri kita, yang ada di kanan kita, yang ada di depan kita, maupun yang ada di belakang kita. Kita mensyukuri kita boleh beribadah bersama-sama, berkat Tuhan yang selalu hadir. Mungkin ada di antara kita yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Saya boleh jemput untuk boleh bangkit berdiri. Kesetiaan mengikuti Tuhan merupakan satu ucapan syukur kita di dalam usaha pekerjaan yang sudah Tuhan berikan. Di dalam berkat-berkat-Nya kita boleh memberikan yang terbaik. Bapak Ibu, saya mengundang kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Karena kita tahu persembahan yang terbaik kepada Tuhan itu boleh dipakai bagi gereja ini, bagi pelayanan kita bersama di tempat ini, agar tempat kita boleh menjadi gereja-gereja yang memberitakan Injil, gereja-gereja yang memberkati orang yang belum mengenal Kristus. Seperti firman-Nya yang berkata demikian, sebab jika engkau rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berasal dari apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Hanya bagi Yesus, Allah yang hidup. Ku serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagimu. Hanya bagi Engkau Tuhan. Yesus, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Kami serahkan semuanya Tuhan. Hidup kami, tangan kami, kaki kami untuk boleh melangkah mengikuti Engkau. Serahkan bagi Yesus, tiap langkah ikutmu.
hanya bagi Engkau Tuhan. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita katakan betapa mengagumkan Yesus yang adalah pemberi berkat bagi setiap kita. Oh, betapa mengagumkan Yesus Sang Raja mulia. Dengan kasih Kau panggilku dan Kau melindungiku. Hanya bagi Engkau Tuhan. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Hanya bagimu Tuhan. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, Engkau menganugerahkan kami hidup kekal. Terima kasih juga Tuhan, Engkau memberikan kehidupan buat kami di dunia ini. Dan terima kasih atas apa yang sudah Kau berikan. Dan kami juga memberikan persembahan ini, kami kembalikan semua itu bagi Yesus. Terima kasih untuk semua ini. Apa yang kami berikan ini agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami kembalikan semua ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Amin. Kita juga akan mendoakan untuk kegiatan misi penginjilan di gereja GKKM. Mari kita dukung di bulan ini, yaitu di bulan April ini kita mau mengadakan Kapitas Recta. Kita mau memperlengkapi diri kita untuk bisa memberitakan kabar baik, kabar Injil buat saudara, teman, dan lingkungan kita. Mari kita dukung ini sehingga untuk semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita dukung, mari kita buka suara bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk bidang PI di gereja ini, dan kami mau berpartisipasi, kami mau mengungkapkan iman kami yang sudah Kau selamatkan ini. Kami ingin berbagi buat saudara-saudara, buat orang-orang kami. Dan tolong Tuhan, Kau juga perlengkapi kami dengan kami mengikuti upgrading atau kami mengikuti pembelajaran untuk cara mengabarkan Injil yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau perlengkapi kami supaya kami juga dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mohon Tuhan Engkau perlengkapi kami. Amin. Yang kedua, kita juga mendoakan untuk kegiatan misi kita, yaitu di bulan Mei. Di bulan Mei itu ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus, dan di situ kita ada expo, yaitu mitra-mitra misi kita mau undang, kita mau ajak jemaat untuk melihat apa yang sudah dilakukan, apa yang mereka lakukan, sehingga kita bisa mendukung mereka dalam penginjilan terhadap kegiatan mitra-mitra misi kita. Mari kita doakan ini, dan kita juga doakan pada bulan Mei, yaitu tanggal 23, ada 18 class yang dibawakan oleh bidang penginjilan juga, yaitu di sana akan dibahas mengenai kenapa kita sebagai orang Kristen dibenci. Nah, kita doakan agar ini semua menjadi berkat buat rekan-rekan kerja kita juga di bidang misi, sehingga mereka juga merasa mendapatkan dukungan dari jemaat kita. Mari kita doakan ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga,
Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kerja mitra misi. Tolong Tuhan, Engkau juga tahu bahwa mereka melakukan juga mengabarkan Injil untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tolong juga Tuhan, jemaat-Mu yang telah Engkau gerakkan ini mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Selamat, yang telah Engkau selamatkan ini juga mendukung pelayanan-pelayanan mereka. Dan juga kami sebagai orang Kristen, kami tahu cara-Mu luar biasa dan di dunia menolak kami. Dan kami mohon agar bagaimana caranya supaya kami bisa memberitakan orang-orang di luar lingkungan kami ini, Tuhan. Tolong Tuhan, di tanggal 23 Mei kami ada IT kelas, tolong Tuhan keturut campur tangan sehingga semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu dan kami mengerti dan pertumbuhan iman kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Kemudian untuk kita juga berdoa yaitu orang-orang yang sudah diinjilin. Di sini ada 6 orang yang sudah mendengarkan Injil dan kita masih melakukan pendekatan dan mereka sudah mau menerima Tuhan Yesus Kristus. Kita doakan agar ke-6 saudara kita ini juga bisa bertumbuh menjadi orang-orang setia kepada Tuhan. Mari kita doakan. Tuhan Allah Bapa kami, dalam bidang penginjilan, mitra-mitra kami dan rekan-rekan kami sudah menginjili. Ada 6 orang yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoakan mereka agar dalam kehidupan mereka juga mereka ada perubahan. Bawa mereka untuk mereka bisa mengenal Engkau lebih dalam dan pertumbuhan iman mereka menjadi lebih baik lagi. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Dan untuk pokok doa yang keempat dan kelima, mohon untuk para pria laki-laki bisa mendoakan untuk pokok doa yang keempat, yaitu untuk jemaat yang sakit. Kemudian bisa ditampilkan nama-namanya. Kemudian untuk pokok doa yang kelima, untuk kaum wanita bisa mendoakan untuk jemaat yang berulang tahun kelahiran dan mendoakan juga ulang tahun pernikahan. Di sini agar mereka juga bisa dengan pertumbuhan umur mereka, bertambahnya umur mereka, mereka juga dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan keluarga-keluarga mereka juga diberkati. Mari kita sama-sama buka suara mendoakan untuk yang pria, mendoakan yang ulang tahun, yang sakit, kemudian yang wanita mendoakan yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa dan berserah kepada Bapak Sitorus. Kami tahu ada beberapa jemaat kami yang sakit. Tolong berkati Tuhan, mereka Tuhan, Engkau juga berikan mereka semangat sertai mereka, masa-masa pengobatan, berkati mereka, masa-masa dan pemulihan, terutama Tuhan masa-masa untuk recovery, keluarga-keluarga mereka, mereka boleh yang menikmati mendampingi mereka penyertaan dalam Tuhan luar biasa. proses Kami tahu ini tidak sakit mudah, ini. Dan kami tahu kami ini tidak percaya gampang, mereka tapi bisa kami yakin minta percaya kepadamu, ketika kami minta boleh pertolongan berserah dan daripadamu, bergantung kepadamu Tuhan, yaitu adanya ada penghiburan, kekuatan daripadamu. adanya kekuatan Rencana daripada kehendak-Mu Tuhan. yang Berkati juga terjadi. keluarga Dan dengan berkati kasih yang juga besar untuk dalam merawat, saudara dalam menjaga, kami yang berulang dalam tahun, menolong ulang tahun kelahiran dan dan berkati ulang tidak tahun pernah pernikahan. putus dalam kehidupan Berkati mereka dengan selalu pertambahan ada cinta umur. kasih yang besar. Selalu Mereka ada bisa berkat yang menggunakan hadir untuk dalam kehidupan mengabarkan mereka. kemuliaan Mereka bagi juga nama-Mu boleh dan keluarga mereka menjadi berkat. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Damaian. Dalam nama Tuhan kami Kristus, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini, jemaat kami ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita akan tutup doa ini dengan doa yang Tuhan telah ajarkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Marilah saudara seriman, hai kawan-kawan, kita bawa kabar baik ini kepada sesama kita. Kita kabarkan bahwa Allah mengasihi setiap umatnya. Ke seluruh dunia menyampaikan berita bahwa Allah mengasihi seluruh dunia. Allah mengasihi seluruh dunia dan menyediakan kita kehidupan kekal. Mari kawan-kawan semua, kita boleh pergi. Mari kawan-kawan, kita pergi bersama ke seluruh dunia menyampaikan berita bahwa Allah mengasihi umatnya. Allah mengasihi seluruh dunia dan menyediakan kita kehidupan kekal. Allah mengasihi kita. Allah itulah yang layak kita tinggikan, kita puji, kita naikkan pujian kita hanya untuk Tuhan. Dialah Allah Tritunggal yang selalu menyertai kehidupan kita, yang layak menerima setiap pujian kita, hormat kita. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian kami Tuhan, hanya bagi Engkau saja. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanyalah kepada Tuhan, segala pujian bagi Tuhan. Jemaat yang terkasih, suarakan kebenaran, tegakkan keadilan. Karena itulah tandanya kita lebih taat kepada Allah daripada pada manusia. Oleh karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Kita akan bersama-sama mendengarkan warta yang akan disampaikan oleh hambanya. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, sandang
sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya